baca doa ini setiap minimal setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, ditambah baca sholawat, suratul fatihah dan ayat kursi 40 hari, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jodohnya makin gak ketemu. Nggak bisa seenaknya. Karena kalau seenaknya dan akhirnya Nabi Adam memutuskan untuk child free, iya, nggak jadi nih ya. kita nggak ada. Jadi jangan hanya egois memikirkan diri kita. Iya. Udah nggak ada nih udah kita. Nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan egois. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhat bareng Ustadz. Oke. Bagaimana nih puasanya? Yang lagi nonton lancar, didoain lancar, terus semangat sampai terakhir nanti ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh ya, sekarang lagi di restoran Abu Nawas Kemang. Tadi buka puasa di sini, makanannya enak, mantep, pokoknya tempatnya nyaman. Lihat aja nyaman begini. Oke, seperti biasa, sudah hadir di sini Habib Jafar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Arman. Oke, di Curhat hari ini temanya seru juga nih, Bib. Iya. Temanya adalah galau karena jodoh. Wis. Pas banget nih temanya. Mungkin yang nonton ada yang lagi mengalami, oke? Terus biasanya karena faktor apa ya? Deadline dari orang tua atau mungkin usia sudah matang, tapi hilal belum kelihatan hilal jodoh ya. Oke. Sekarang pertanyaan pertamanya nih, Bib ya. Kalau misal ya kita sudah dalam usia matang ya, misalnya 30-an gitu ya. Terus jodoh belum datang juga. Itu karena amalan atau karena kenapa tuh? Iya. Gini, pertama dulu Kang ya. Jangan membatasi soal jodoh itu pada aspek kuantitatif. Oke. Tapi jodoh itu soal kualitatif. Artinya nggak ada tuh usia ideal. Betul. Menikah itu nggak ada. Karena nikah itu bukan pada usia tertentu, tapi pada saat kita sudah mampu dan mau menikah. Iya. Mampu menikah itu penting dan mau juga menikah. Karena ketika kita belum mau, artinya kita nggak punya komitmen, maka kita akan berat minimal menjalani pernikahan itu. Betul. Maksimal akhirnya kita akan meninggalkan pernikahan itu karena kita nggak enjoy. Ya. Itu kayak orang salah jurusan atau salah kampus lah. Ya. Ketika udah feel-nya nggak di sana, maka itu berat. Itu yang pertama. Jadi kapan sebaiknya menikah? Ya saat kamu sudah mau dan saat kamu sudah mampu. Tentu itu bukan dibiarkan begitu saja ya, tapi itu harus menjadi sesuatu yang penting dan diprioritaskan oleh kita. Karena kita ini sebagai seorang manusia, salah satu tugasnya dari Allah itu adalah kemudian menikah dan memiliki keturunan untuk melangsungkan hidup manusia. Kita kan juga punya tugas itu jika mampu. Makanya kadang kan pernah ada tren child free gitu, pembicaraan tentang child free, gak mau punya anak. Child free itu gak apa-apa kalau memang dengan punya anak itu akan buruk bagi dia, pasangannya atau anaknya. Tapi kalau enggak, maka punya anak itu adalah salah satu jalan jihad kita. Nggak bisa seenaknya. Karena kalau seenaknya dan akhirnya Nabi Adam memutuskan untuk child free, iya, nggak jadi nih ya. Kita nggak ada. Jadi jangan hanya egois memikirkan diri kita. Child udah nggak ada nih udah kita. Nggak ada. Jadi jangan egois. Wah, gua enakan gini mah, jalan-jalan ke luar negeri enak, nggak ada anak, ke Bali enak, nggak ada anak, nggak bisa. Tapi juga kita dibebani tugas kalau mampu untuk melangsungkan kehidupan anak manusia ini. Nah, pertama itu, jadi ketika mampu dan mau kita menikah. Kalau nggak datang-datang, apa penyebabnya? Banyak hal. Oke. Yang pertama bisa jadi kita kurang usaha. Nggak usaha nih. Usahanya cuma di Tinder doang. Scroll kanan, scroll kiri. Nggak ini. Usahanya itu tipis-tipis gitu. Iya.
Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi kita terlalu idealis. Ya, ini banyak nih yang terlalu idealis, banyak juga nih. Betul, betul. Makanya kata Gua pokoknya pasangan gua ini harus gini, harus gini, harus gini. Nah, itu kan. Bahkan doanya juga gitu. Iya, Ya Allah, jodohkan saya dengan si A. Kalau bukan si A, ya tolong diatur agar si A, ya Allah. Kalau si A bukan dengan saya, akhirnya ya Allah, jangan kasih jodoh, ya Allah. Gitu, misalnya kan. Nah itu, terlalu idealis. Makanya kata seorang filosof Yunani, Plato namanya, mencari jodoh itu seperti kamu masuk ke dalam hutan dan mencari bunga. Begitu kamu menemukan yang indah, maka ambil itu dan gak usah melanjutkan ke depan lagi. Area yang lain ya. Karena ketika kamu ke depan, kamu udah gak bisa balik lagi ngambil bunga yang sudah kamu lewati. Udah, begitu nemu ya udah ambil bunga itu. Jangan di depan ada yang lebih bagus. Akhirnya gak ada kelarnya tuh. Dan semakin ke belakang semakin menyesal. Karena jodoh itu kan karunia dari Allah. Jangan sampai ketika karunia itu datang, kita yang justru menolaknya karena kebodohan atau keangkuhan kita. Nah itu idealis. Yang selanjutnya juga bisa jadi karena ego kita. Kita merasa, wah gue gak pantas sama lu. Lu S berapa? Baru S1. Gue udah S17. Handphone makanya S21. Gue udah S21 gitu. Jadi keangkuhan itu juga bisa. Terlalu meninggikan diri sendiri. Padahal tujuan pernikahan tidak mesti untuk kemudian seseorang yang setara. Kafa'ah dalam madhab Syafi'i itu memang penting. Kesetaraan. Gitu. Tapi kalau memang kita tidak mendapatkan yang setara, maka raihlah kesetaraan itu melalui jalan pernikahan. Suami kamu yang kerjaannya jauh lebih bawah dari kamu, ya dengan pernikahan angkat derajat suaminya agar pekerjaannya bisa terbackup dengan baik gitu. Nah yang terakhir bisa jadi karena kurang doa. Oh, ini penting nih. Iya, karena bagaimanapun jodoh itu adalah karunia dari Allah. Aduh, sumpah, mual. Kini ada plosa. Maka kalau kamu minta jodoh atau mengejar jodoh, jangan minta ke lelaki atau perempuan, jangan mengejar lelaki atau perempuan, tapi kejar zat yang menentukan. Siapa jodoh siapa. Siapa itu? Allah subhanahu. Allah. Jadi nikungnya di seperempat malam, dini hari, sepertiga malam. Nah, jadi doa itu kan dimana semuanya juga ada tata cara, betul kan? Betul. Ini apalagi ini berbicara masalah hablum minallah, berbicara dengan Allah gitu kan. Nah, doa yang baik untuk mencari jodoh itu seperti apa? Pertama ya, doa terbaik adalah doa yang bersumber dari hati yang tulus. Gak usah mentingin bahasanya. Mau pakai bahasa Gak usah Madura, mentingin bahasanya. Sunda, Ya, silakan. pokoknya bersumber dari hati yang tulus. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, jangan dikte Allah karena dia adalah zat yang penting maha nih, tahu. ini penting nih. Jangan dikte, pokoknya. Bahasanya gimana nih? Yang ngedikte itu misalnya kayak gimana? Ya kayak tadi. Ya Allah, jodohnya harus si ini. Kalau nggak ini gimana ya sekiranya ini. Kalau ini bukan dengan saya, jangan kasih jodoh yang lain. Oke. Dikte Allah gitu kan. Doa yang baik itu gimana? Nah, doa yang baik adalah doa yang nggak apa-apa kita menyebutkan. Ya Allah, kalau saya ingin diperjodohkan dengan ini, tapi selebihnya saya kembalikan kepada dirimu. Karena asaan takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asaan tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang sesuatu yang kita cintai, seseorang yang kita cintai, itu bukan yang terbaik untuk kita. Kita nggak tahu. Kadang sekarang tuh akhlaknya baik gitu. Karena ketika masih belum nikah, itu manusia penuh pencitraan. Makanya saya bilang, kenapa kamu pacaran? Iya karena pengen saling tahu. Kita nih sampai mati tentang diri kita sendiri aja. Gak bisa tahu sepenuhnya. Saya baru tahu bahwa saya ternyata suka buah durian itu beberapa tahun yang lalu. Tadinya saya gak suka. Menduga saya tidak suka. Karena kenapa? Dulu tapi sampai sebel nggak? Kalau ada lu sana nggak gitu? Iya, dulu gitu ya. Iya. Kalau di kulkas ada yang naruh durian, kesel saya tuh karena baunya sekulkas. Apalagi dibuka kan baunya nggak aman.
Kenapa? Karena waktu kecil di masjid saya sering dikasih permen kalau kita ngaji di masjid. Itu saya nggak Permen suka duren. permen duren. Ternyata olahan duren saya nggak suka. Ya, Es krim ya, duren ya, saya nggak. ya, Tapi ya. buah Kalau durennya durennya, saya suka. Makanya saya kadang dibilang kan, kok ada ya orang nggak suka duren? Psikopat kali ya. Kadang kan orang kan ya bilang gitu kan. Makanya perbedaan itu harus disikapi dengan penuh kerendahan hati. Karena kadang tuh urusan bubur diaduk gak diaduk aja orang bisa benar. nuduh yang enggak Gitu, benar. Nah itu jadi kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Nah karena itu kemudian Allah mengajarkan doa-doa tertentu melalui para nabinya, di antara Nabi Allah Zakaria, tentang bagaimana mendapatkan jodoh. Karena gini, bersyukur itu kalau kita pakai alhamdulillah itu berbeda dengan kalau kita bilang terima kasih ya Allah, beda. Karena alhamdulillah itu lafal yang langsung diajarkan oleh Allah, sehingga ada kekuatan batin di dalam lafal itu. Beda antara terima kasih ya Allah atau thank you Allah, itu beda dengan alhamdulillah. Karena bacaan yang diajarkan oleh Allah itu ada kekuatan di dalamnya. Nah, kita kemudian belajar doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama suratul Anbiya ayat 89. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisi. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri. Ini doa untuk meminta jodoh. Di ayat yang lain surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dua doa yang diajarkan oleh Allah melalui para nabinya untuk kita mendapatkan jodoh. Usaha semaksimal mungkin, buka hati dan buka pikiran, baca doa ini setiap minimal setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, ditambah baca sholawat, suratul fatihah dan ayat kursi 40 hari, insya Allah. Insya Allah. Jodohnya makin gak ketemu. Ini yang nonton YouTube channel ini, yang ini kayaknya direkam dicatat. Penting, karena kita nggak tahu ya, betul-betul nggak tahu jodoh kita itu lagi ngapain, di mana sekarang. Betul. Kita betul-betul nggak tahu. Saya kasih contoh gini kan, saya nyari jodoh itu sampai ke daerah sebelum Nusa Kambangan itu, nyebrang udah Nusa Kambangan, keluar pulau ke sini ke situ, dan tahu istri saya sekarang adalah tetangga 2 rumah dari rumah kakak saya. Itulah jodoh ya. Orang bisa menikahi perempuan yang baru dia kenal 2 bulan setelah dia putus dengan pacarnya yang sudah dipacari selama 6 tahun. Ya, betul. Itu ada teman saya tuh yang gitu. Ada teman saya yang gitu. Ada. Pacaran sampai berapa tahun? Menikahnya sama yang dikenal 2 bulan. Ya, kenal cuma dia berapa bulan menikah. Iya. Jadi rahasia ilahi betul itu. Iya, betul. Jodoh. Karena itu kita betul-betul harus melibatkan secara penuh dan serius Allah dalam pencarian jodoh itu. Karena kalau enggak kan random kan. Karena kalau kenalan kan mereka pencitraan cewek dan cowok. Iya. Mau cewek mau cowok sama aja lah. Iya. Kalau kita nggak minta bantuan Allah, kita akan termakan oleh pencitraan itu. Tapi kalau Allah tiba-tiba dikasih cara oleh Allah, kita tahu gitu. Kepergok lah waktu dia sama yang lain dan lain sebagainya. Cara-cara Allah. Ya. Oke, Bib. Ciri-ciri kalau bahwa ini nih jodoh buat kamu yang ditunjukkan sama Allah tuh gimana sih? Nah ini yang ciri-ciri ini jodoh saya apa enggak? Yang pertama tipsnya adalah kita menjadi lebih baik atau tidak setelah kenal dia. Iya. Itu pertama. Betul. Kalau sejak kenal dia kita lebih kreatif dalam bermaksiat, itu tuh yang itu bukan jodoh kita. Betul. Karena gini, kalau sejak kenal dia kamu kemudian makin tersesat, maka sudah pasti dia bukan jodoh. Karena gini, orang kalau mau menikahi seorang perempuan, dia tidak akan dalam tanda petik memaksiati perempuan itu. Ya. Karena perempuan itu adalah calon ibu dari anakku. Betul. Dan rahimnya adalah calon rahim dari anakku. Begitu juga sebaliknya.
Laki-laki kalau cewek itu serius, maka dia akan berada di track yang baik hubungannya. Jadi itu, kamu menjadi lebih baik. Oh, saya sejak kenal dia, Bib, jadi sholat 5 waktu. Yeah. Kemarin gak sholat saya gitu, atau sholat bolong-bolong gitu. Nah, atau sebaliknya ya, tahun lalu gue masih puasa penuh nih. Tahun ini enggak, udah gak puasa. Kenapa? Ke distract sama pacar gue gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah hubungan kamu sehat. Seperti yang tadi sempat diikuti, tidak penuh kemaksiatan, tapi penuh dengan ketaatan. Dan yang ketiga adalah kamu merasakan kedamaian ketika bersama dia. Karena ini penting. Kita sempat bahas sakinah itu inti salah satu dari pernikahan, damai. Kamu boleh punya urusan di luar rumah dan ribet, tapi seketika sampai rumah, carilah pasangan yang ketika datang ke rumah, pasanganmu membuat seolah-olah masalah itu enteng atau bahkan tiada. Itu ada orang yang seperti itu, dan carilah dia. Jangan sampai kamu gak punya masalah, pas datang ke rumah jadi merasa ada masalah di dalam rumah. Itu yang pentingnya. Karena masalah ini kalau ditangani oleh orang yang tepat, seolah-olah kita gak ada masalah. Masalahnya sih gak hilang, tapi perasaan kita, kepikiran kita jadi lega. Jadi itu berarti jodohmu gitu. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah untuk Allah kasih petunjuk kepada kita, entah melalui mimpi, entah melalui apapun, bahwa itu adalah jodoh kita. Jadi itulah tanda-tandanya. Beb, ini kan ada juga nih orang yang memutuskan untuk tidak mau menikah. Alasannya macam-macam. Mungkin karena trauma lah, mungkin karena apa dan sebagainya. Itu komentarnya gimana? Menikah itu seperti sempat kita bahas, dari wajib sampai haram. Ya. Kalau ada alasan-alasan yang bisa dibenarkan untuk tidak menikah, misalnya kalau menikah, trauma saya akan memburuk sehingga saya akan kena mental, maka tidak menikah itu adalah satu keharusan bagi dia. Tapi kalau tidak ada alasan yang benar, maka menikah itu banyak karunia Allah di balik pernikahan itu. Kalau dengan menikah ada manfaat besar yang didapatkan, maka menikah itu wajib. Dan kalau tidak menikah jadi buruk bagi kamu, maka menikah itu wajib. Misalnya gue kalau gak nikah nih bahaya nih, bisa zina kemana-mana. Maka menikah itu menjadi wajib bagi kita. Jadi kembali kepada orangnya. Lu berada di posisi yang nikah itu boleh, wajib, atau haram. Kalau boleh, laksanakan. Apalagi kalau wajib, udah pasti. Karena dalam pernikahan itu di antara 1 dari 9 pintu rezeki yang disebutkan oleh Al-Quran. Di antara menikah dan punya anak. Dua. Menikah dan punya anak itu pintu rezeki dari Allah kepada kita. Jadi tergantung kepada orangnya. Dan karena itu bukan hanya menikah. Menikah dengan siapa itu pertimbangannya penting. Karena kalau enggak, gue trauma tapi gue ingin kesembuhannya melalui pernikahan. Kata psikiater atau psikolog gue begitu. Tapi kalau nikah dengan orang yang bikin traumamu bertambah, kan sama aja. Bohong. Dan bahayanya bisa jadi akhirnya kamu marahnya sama Allah. Ngapain Allah gue dikasih jodoh ini? Padahal itu pilihanmu. Karena itu jodoh itu memang pada akhirnya yang menentukan Allah, tapi tergantung kepada usaha kita. Kalau circle kita di klub-klub, di diskotik-diskotik, ya udah ketemunya sama orang yang begitu. Kayak Buya Hamka pernah diejek oleh seorang yang bilang, saya ke Saudi tapi ketemu tempat-tempat maksiat. Kemudian kata Ibu Hamka, saya ke Amerika ketemu tempat-tempat yang baik. Lu kok bisa? Kata dia. Iya, kata Bu Hamka, seseorang itu akan dipertemukan dengan apa yang menjadi niat dan tujuan dia, apa yang dicintai oleh dia. Kamu cinta kemaksiatan, ya di mana aja ketemu aja kemaksiatan. Kamu cinta kebaikan, walaupun dimanapun kamu akan ketemu dengan kebaikan itu. Nah itu, circle kita itu harus dijaga. Karena kan mayoritas orang menikah dengan circle-nya. Entah itu circle pertemanan, circle sekolah, circle kampung, pekerjaan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena itu kita juga harus punya kemawasan diri. Jangan sampai jodoh udah ada, kita tinggalkan hanya karena ego sektoral kita.
karena belum matang kerjanya, karena belum ini, karena masih mau have fun, jangan sampai sehingga kemudian lewat tuh jodoh akhirnya. Jadi mawas diri juga, jangan ego dalam menentukan jodoh dan memutuskan untuk menikah. Oke, Bib, ini kan banyak juga yang terjadi bahwa banyak jodoh tuh terhalang sama restu orang tua, misalnya karena perbedaan status sosial atau ya orang tua nggak setuju lah ya status sosial dan sebagainya. Itu cara menyikapinya gimana? Restu itu memang menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan, yaitu melalui perwalian. Tapi ditegaskan oleh para ulama, kalau pilihan anakmu itu adalah orang yang baik-baik, maka sudah menjadi kewajiban bagi kamu untuk merestui dia. Jadi pertimbangan soal restu itu tidak emosional, tapi bersifat intelektual. Kalau secara akal udah dia baik, ya udah harus direstui. Walaupun kamu merasa enggak pengennya yang satu suku, pengennya yang ini itu gitu dan lain sebagainya, itu tidak boleh menjadi pertimbangan. Karena yang akan menjalani itu adalah anakmu. Betul. Sehingga biarkan dia menentukan yang dia sukai. Tapi si anak juga harus mempertimbangkan orang tua, karena pernikahan itu bukan hanya bersambungnya dua orang, tapi dua keluarga. Karena itu idealnya adalah kemudian bermusyawarah keduanya. Nah, bagaimana kalau kita sudah baik, memberikan pilihan yang baik ke orang tua kita gak mau, maka pilihan pertama kata ulama adalah mendatangkan orang untuk meyakinkan orang tuamu tentang jodoh pilihanmu. Orang yang dihormati oleh orang tuamu, agar dia bisa memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan dan bisa lebih melegakan bagi orang tuamu. Kalau nggak bisa masih, maka pihak KUA bisa memaksa orang tua untuk merestui. Kalau nggak bisa, karena betul-betul si orang tua ini zalim dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal, maka KUA bisa melakukan pernikahan itu. Kalau memang sudah orang tuanya ini udah tanpa penjelasan yang tidak masuk di akal ya, udah pasti ya. Iya, misalnya kenapa nggak mau merestui anak? Iya, calon suaminya hidungnya lubangnya 2 gitu. Dia pengen 3 gitu ya, kan nggak mungkin. Pengen 3 gitu, ganjil kayaknya. Ya atau misalnya enggak lah status maksudnya sosialnya di bawah kita, dan itu kan sebenarnya nggak masuk di akal. Atau begini, botonnya nggak ketemu. Nah itu benar. Banyak tuh yang gitu juga ya, banyak. Maka orang tua kalau tidak ada hal-hal yang mendasar, maka dia harus merestui. Kecuali memang ada hal-hal yang mendasar. Jadi itu untuk menyelamatkan si anaknya juga. Oke, Bib, ini masalah pernikahan nih, misalnya kan banyak yang cerai ya. Cerainya terjadi perceraian atau misalnya ada yang lebih ditengahkan karena meninggal. Nah, apakah itu jodohnya itu sampai di situ aja gitu? Atau gimana? Ya cari lagi lah setelah meninggal gitu. Iya. Jodoh itu adalah orang yang paling berakhlak kepada kamu. Ummu Salamah itu istrinya Nabi Muhammad pernah nikah dengan orang lain sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Nanya ke Nabi, nanti di akhirat jodoh saya ini yang mana? Kemudian kata Nabi, yang terbaik akhlaknya, dia yang akan menjadi jodohmu. Jadi walaupun meninggal, tapi dia seorang yang baik akhlaknya. Bahkan walaupun kamu sudah menikah lagi, maka tetap kamu akan diperjodohkan dengan orang yang sudah meninggal yang baik akhlaknya itu. Pengen yang nampol? Cobain besok Top Hit. Yang nampolnya paling top. Dengan 5 rasa paling hit. Yuk, check out sekarang. Ini baru top. Makanya yang baik akhlaknya, karena kalau nggak baik akhlaknya bosen. Secantik-cantiknya orang, sekaya-kayanya orang, seningrat-ningratnya orang, kalau tidak punya akhlak, pasti mentok 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun doang. Selebihnya bosan.
Karena makanan batin kita itu bukan uang, bukan jabatan, bukan keningratan, tapi kebaikan, akhlak yang agung. Ya kayak, cewek cantik nih. Cantik. Tapi kalau kita menjalani 3 bulan, akhlak dia jeblok, percuma. Iya. Kata Al-Khawarizmi, akhlak itu seperti angka 1 di depan. Kalau dia cantik, 0 di belakangnya. Kalau dia kaya, 0 di belakangnya. Kalau dia ningrat, 0 di belakangnya. Tapi kalau nggak ada akhlak, ini cuma kumpulan 0 doang. Jadi utamanya akhlak itu yang paling utama. Nah, jodoh itu ya siapa yang paling baik akhlaknya. Iya. Oke deh kalau gitu. Bib, biar nggak galau nih, biar nggak ikutan galau nih. Sama yang lagi nunggu jodoh, minum dulu kopi tubruk gajah, oke? Kenapa minum kopi itu harus ada ahnya? Iya ya, kalau nggak tuh kayaknya nggak gitu ya. Jangan kan nggak ih aja beda rasanya. Kalau iya, coba deh. Nggak enak. Nggak enak. Gue lari di pasti, ih apaan? Beneran, harus tuh kan? Iya harus bener-bener. Kopi itu harus ya bener. Bener. Iya. Oke. Nah, bayangin negara yang bahasanya nggak ada a dan h-nya ya gimana? Emang ada gitu? Nggak ada a-nya gitu. Nggak emang ada? Nggak tahu, siapa tahu. Oh iya. Kalau ada bahaya juga ya. Iya. Ih atau gitu ya. Iya. Kalau itu udah khusus orang sakit. Bener. Itu kaget. Atau kita ganti aja pembahasan mana dan ini. Oke, Bib. Ini benar nggak sih bahwa jodoh itu diatur dari semenjak rahim ibu? Betul nggak sih? Ada istilah itu? Pengetahuan Allah atas segala sesuatu itu sudah bersifat mutlak sejak kita bahkan belum diciptakan. Ya. Allah udah tahu siapa jodohnya, berapa rezekinya kita. Semuanya takdir itu di bawah pengetahuan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Tapi berbasis pada usaha atau ikhtiar Si dari manusia itu. Allah tentukan. Kalau kamu begini akan begitu. Kalau kamu begitu akan begini. Udah ada rumusnya. Itu yang kemudian disebut sebagai sunnatullah. Yang akan mengatur. Kalau kamu suka memberi, maka kamu akan menjadi orang yang dermawan. Kalau kamu dermawan, maka hidupmu akan sukses. Kalau kamu hidupnya sukses, maka kamu akan masuk ke sorga. Jadi tergantung kepada sunnatullah yang kita jalani. Sama kayak circle-nya. Bisa kok gak ketemu orang baik ya. Semua cowok yang saya temui jahat. Kenapa? Karena circle-nya di tempat-tempat jahat sih. Coba di tempat baik ya ketemu orang baik. Atau coba pikirannya baik gitu. Iya benar. Walaupun di tempat buruk tapi pikirannya baik. Suatu hari akan bisa ketemu juga. Entah begitupun kebalikannya. Betulnya kebalikannya di tempat baik pun kalau pikirannya jelek ya pasti itu kan jelek mulu. Itu kan kemunafikan ya. Betul. Artinya dia dengerin FM tapi di frekuensi AM gitu agak error tuh. Iya error. Oke, sekarang saatnya ini Bib menjawab pertanyaan dari pemirsa curhat. Dari Clive Lutfi ya. Bagaimana cara meyakinkan atau memberitahu orang tua yang sudah mendesak untuk segera menikah, padahal memang jodohnya belum datang? Oke, gini, bahasa dengan orang tua itu sebaiknya tidak hanya bahasa-bahasa yang sifatnya rasional, tapi bahasa-bahasa yang sifatnya emosional. Oke. Misalnya, ada orang tua yang minta anaknya jadi PNS. Kemudian dia jelasin, Bapak nggak tahu data dari BPS, tingkat perekonomian PNS tidak seperti dahulu. Data dari survei ini sudah menurun sekian ini pada kuartal ketiga, Pak. Begini, ya nggak masuk. Sama kayak COVID-19 lah. Kita ketika bilang, Pak banyak loh orang meninggal karena COVID. Belum tentu orang tua kita percaya. Betul. Tapi kalau bahasa-bahasa rasional itu diimbangi oleh bahasa-bahasa emosional, itu bisa jadi akan mengetuk pintu hati. Pak, saya sayang sama Bapak. Kalau Bapak meninggal, separuh jiwa saya meninggal. Tolong Bapak di rumah aja. Karena di luar lagi banyak COVID, kalau Bapak cinta pada saat ini. Bu,
Kalau ibu cinta pada saya, restui saya untuk menikahi orang yang saya cintai. Kalau ibu ingin saya bahagia dengan dia. Orang tua itu urusan emosional. Ya. Karena itu banyak ritual-ritual yang sifatnya emosional yang diajarkan oleh Islam tentang anak kepada orang tuanya. Kayak kita membasuh kaki orang tua, kita mencium tangan orang tua. Kan itu hal-hal yang sifatnya emosional ya, orang tua jadi adem gitu ngelihatnya. Karena itu kita ini kadang sok pintar di depan orang tua kita yang sebenarnya dia ngajari kita ngomong. Kata si Nadi, jangan berdebat dengan orang tuamu dengan perdebatan yang buruk, sedangkan yang mengajari kamu pertama kali bicara adalah dia. Jadi jangan cenderung berdebat, tapi cenderungnya pendekatannya persuasif gitu. Jadi pendekatannya lebih bersifat emosional. Sampai orang tua itu luluh hatinya. Ya. Karena kalau pikiran, dia akan merasa bahwa dia lebih pintar dari anaknya. Ya. Sampai kapanpun. Benar. Anak itu bagi orang tua, ya anak selamanya. Selamanya. Kemarin saya nonton video kan di media sosial, ada orang tua umurnya 93 tahun, anaknya umurnya 70 sekian tahun. Terus si orang tua ini ngasih permen ke anaknya yang umur 70 tahun. Bagaimanapun, walaupun udah umur 70 tahun, anak adalah anak. Ya ada anak. Jadi kalau kamu berdebat, minterin ke dia, nggak akan masuk ke dia. Maka perlakukan dia sebagai orang tuamu dengan pendekatan-pendekatan yang emosional. Ya. Oke. Satu lagi dari Ed Nuranisa. Cara menghadapi omongan dari orang yang nyinyir, kenapa belum menikah? Kenapa sih belum menikah lu? Gitu, nyinyir. Gimana cara menghadapinya? Kenapa sih lu belum mati? Gitu. Kalau lebaran langsung diam. Artinya gini, idza nataqas safihu fala tujibhu, kata Imam Syafi'i. Kalau orang yang berbicara atas dasar kenyinyiran, maka jangan jawab dia. Oke. Fa khairu min ijabatihi sukut. Sebaik-baiknya jawaban kepada mereka adalah diam. Fa dhanna anni ayitu anil jawabi. Mereka akan menduga kamu kalah. Fama ayitu. Maka katakan kepada dirimu sendiri, bukan kepada dia, bahwa kamu tidak kalah. Cuma yang ngalah adalah yang benar. Gitu. Jadi orang yang nyinyir tinggalkan dia. Karena kalau dijawab, anjing menggonggong, anjing satunya menggonggong lagi, anjingnya jadi dua. Anjing menggonggong, rumusnya kafilah berlalu. Jadi jangan dijawab. Kalau mau jawab dengan aksi. Bahwa ketika saya belum menikah, tapi begini prestasi saya. Udah nggak usah dijawab. Karena kedaulatan kita adalah pada telinga kita, yaitu dengan menutup telinga kita, bukan dengan menutup mulut dia. Itu kedaulatan dia. Iya, benar, kedaulatan dia. Makanya saya termasuk orang yang memperbolehkan, bahkan mewajibkan jika memang sudah berdampak buruk, memblokir media sosial orang. Memblokir itu bukan memutus silaturahmi. Karena silaturahmi itu hubungan cinta. Kita blokir justru karena kita cinta kepada dia agar dia gak nambah dosa, dan cinta kepada diri kita sendiri agar kita gak kena mental. Gitu. Ya udah kita blokir. Jadi ya udah gak usah hiraukan omongan-omongan yang seperti itu. Iya. Dan ini satu lagi kan, soal jodoh ini penting menurut saya. Bagaimana sih tips memilih jodoh? Ya. Nah itu ada dua. Ada yang pertama bersifat rasional, yang kedua bersifat emosional. Yang nomor satu rasional dulu. 4 ciri yang sudah disebutkan Rasul. Dinuha, dia baik apa enggak? Yang kedua jamaluha, dia cantik apa enggak? Yang ketiga maluha, dia mampu apa tidak secara ekonomi. Yang keempat nasabuha, dia cocok apa enggak secara keturunan dengan saya. Kalau menurut kamu udah cocok, walaupun dia gak kaya tapi oke lah dan lain sebagainya, maka baru pertimbangannya emosional atau spiritual, hati. Kamu nyaman gak sama dia? Kalau udah terpenuhi semuanya, sok jalan. Udah terpenuhi semuanya yang rasional tapi gak klik di hati, ya jangan. Karena bagaimanapun hati itu akan
punya singgasana tersendiri dalam pernikahan. Harta, tahta, kecantikan atau ketampanan itu gak bisa menjadi mata uang bagi hati kita. Kalau hati kita gak klik, ya udah. Dan jangan merasa, kok gak klik-klik nih. Gitu. Ya enggak juga. Kalau kamu tulus, maka kamu akan dipertemukan. Jadi karena itu, ketika kamu belum dipertemukan dengan dia, coba cek, kamu sudah siap atau tidak sih? Kalau kamu siap, pasti sudah dipertemukan. Siap segalanya. Dan kalau gak dipertemukan, ada teman saya yang kayaknya gak siap tapi udah dipertemukan, ya syukur. Kalau enggak, kamu akan seperti dia, belum siap menikah tapi sudah menikah dan akhirnya buruk gitu. Dan jangan menilai pernikahan itu seolah-olah di malam minggu doang gitu. Anda nggak tahu malam Jumatnya dia, malam Kamisnya dia, malam Selasanya dia gitu. Tidak selamanya indah. Jadi kita juga harus proporsional gitu. Jangan, kalau orang menikah pasti enak gitu. Kan ada ininya tuh di TikTok. Adek, cinta tak selamanya indah deh. Jadi kadang kita gimana? Jadi harus siap lah ketika mau menikah itu, sehingga kita kemudian menemukan jodoh yang memang siap bersama kita. Dan ketika sudah menjalani, ya harus tahu resikonya. Tidak selamanya pasti ada polisi tidur lah, ada tentara kadang tidur, bukan polisi gede. Kalau gede tentara ada kerikil, ada ini, ada itu, dinikmati lah. Kayak kopi. Bukan cuma manis, ada pahitnya, tapi pahitnya juga nikmat. Benar. Alhamdulillah. Selesai sudah curhat hari ini. Semoga mendapatkan manfaatnya untuk yang menyaksikan hari ini. Bisa diambil pelajaran, kita mau jungkir balik dekat dengan lawan jenis.